dari POV DPR-nya gak terima, kenapa sih lu protes gue kerjanya keras? Show, tunjukin lu kerja apa aja, hasilnya apa gitu. Lu sadar gak tadi lu ngomong itu sangat-sangat energik kayak wah lu selama ini nahan untuk tidak ngomong lu disini gitu. Kelihatan banget. Karena ini sesuatu yang aku sering bikin sendiri gitu. Manusia itu bagus. beradaptasi. Pembuat kebijakan itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bagi-bagi kursi atau bukan orang yang sebenarnya kompeten. Nggak akan. Tapi aku ngeliat masyarakat makin pintar. Bener. Which is good gitu. Yap, which is good. It's very good. Jadi kayak Semakin kritis. dan itu harus. Bahaya terbesar bagi manusia itu bukan mereka bermimpi terlalu tinggi dan mereka gagal, tapi ketika mereka bermimpi terlalu rendah dan mereka berhasil. Wow. Sangat susah di posisi aku. Karena Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan tamu berkelas. Ini orang sebenarnya udah aku kenal dari 2018. Dan hari ini kita ketemu lagi setelah 7 tahun berlalu. Welcome to the show, Jerome Pauline. terima kasih Bilal. Halo semuanya. Luar biasa. Aku Jerome Pauline. Konnichiwa. Konnichiwa. Nihongo hanashimasu. Mada hanashimasu yo. Jadi ini gak harus serius gitu kan? Atau serius ya? Enggak lah, santai. Santai aja kan? Santai. Oke. Lo harus jadi diri lu sendiri di sini. Siap. Nggak, bercanda, nggak gitu juga dong. Soalnya ini disclaimer ya. Soalnya sebelum aku datang ke sini tuh aku kan lihat podcast Suara Berkelas itu kan klip-klipnya itu benar-benar serius-serius semua kan, motivasional dan sebagainya. Jadi aku kayak, oh berarti aku harus membawa diriku yang versi yang serius gitu. Kalau lo kenal gue sebenarnya gue di balik layar juga receh kan. Iya, jadi gue di sini tetap jadilah host yang berkelas gitu ya. Iya, Bilal tuh kayak. Oke, Jer. Oke, serius. Mungkin di mata orang lain atau lebih tepatnya ketika aku kenal Jerome dari 2018 ya. Itu lu emang orangnya energik banget, kayak terkesan happy, lu semangat dan lu selalu ada kayak ceritain mimpi ke orang lain gitu ya, manifestasi. Dari luar lu terkesan orang yang mungkin terkesan nih orang kayak nggak ada insecure-nya gitu. Tapi boleh nggak gue tahu di balik itu ada nggak fase 7 tahun dalam waktu kita nggak pernah ketemu ini, prinsip hidup yang berubah gitu berjalan waktu. Prinsip hidup yang berubah. Yap. Prinsip hidup mungkin nggak berubah ya, tapi aku tuh lebih sadar banyak hal gitu. Dulu aku tuh tipe orang yang perfeksionis banget. Ya, aku tumbuh di lingkungan yang dimana aku di sekolah karena aku rajin dan mungkin guruku melihat aku orang pintar, jadi aku dikelompokin sama orang-orang yang malas-malasan. Yang akhirnya daripada aku kasih tugas kelompok ke mereka, mending aku kerjain sendiri semuanya. Jadi aku tumbuh di lingkungan yang selalu aku kerjain semua sendirian. Jadi sangat susah untuk aku kasih kerjaan ke orang lain. Pada saat aku di YouTube yang 2015-2019 itu aku ngerjain semua sendiri bro. Ya aku tahu. Iya kan, bikin thumbnail, ngedit sendiri dan sebagainya gitu. Even lu ketika di kereta juga ngerjain itu kan. Iya, karena aku susah banget buat aku kasih tugas ke orang lain atau delegasiin tugas ke orang lain gitu. Tapi selama 7 tahun ini aku belajar banyak sih untuk mendelegasikan tugas gitu. Dan ternyata dengan kita punya tim atau kita kerja sama orang, satu tambah satu itu bukan jadi 2 gitu, tapi jadi 5 gitu. Jadi ketika kita bisa mendelegasikan tugas dan ya bikin tim, itu sangat powerful sih. Jadi sekarang aku udah banyak banget yang aku delegasiin ke tim aku gitu. Berapa orang yang sekarang hire oleh Jerome? Tim udah banyak banget sih. Kalau dari perusahaan sendiri udah 40 orang lebih. Untuk yang Matapu Corp, ada legal, ada finance dan sebagainya. Untuk editing sendiri aku udah gak ngedit sekarang. Udah jarang banget ngedit. Gak sempat juga sih. Apa? Gak sempat juga, benar. Terus untuk di perusahaan terbaru aku, Matapu Academy, yang bimbel matematika juga udah ada 15 orang gitu. Wow. Jadi ya itu sih mungkin yang berubah banget ya. Jerome 2018 sangat perfeksionis. Tapi kita harus tahu kalau perfection is stagnation. Semakin lo ngerasa gue harus cuma gue yang bisa bikin ini yang terbaik. Padahal itu menghambat ya. Waktu lo akan terbuang banyak banget di sana. Bener. Titik delegasi pertama kali seorang Jerome itu kapan? Kayak lo berani untuk gue percaya editor baru siapapun yang di 2019 mungkin ya, 2018 2019 menuju 2019 itu coba editor 1 terus
Coba mulai kakak aku yang manage aku gitu. Dulu aku masih ngurus semua sendiri loh. Kayak partnership, balesin DM sendiri. balesin DM, partnership itu aku sendiri masih an. Sekarang bahkan timku pegang Instagramku. Jadi ngepost tuh bukan aku juga. Berarti yang balas DM gue tadi orang gitu ya? Enggak, kalau itu aku. Jadi hal-hal yang benar-benar personal, yang benar-benar nggak bisa nggak aku, itu tetap aku. Tapi untuk hal-hal yang bisa didelegasikan, aku berusaha untuk delegasiin. Gitu sih. Ada nggak tamparan realita di kehidupan yang kayak sakit banget ketika nampar seorang Jerome gitu di fase lo transisi 20-an awal sampai sekarang? Wah, ada sih mungkin ya. Tamparan mungkin gini. Aku itu grow atau tumbuh dengan merasa kalau ideku itu selalu bagus. Oke. Dan apa yang aku pikir itu pasti yang paling benar. Pasti works ini. Ini pasti gitu. Karena memang kita harus seperti itu kan, pede gitu. Yep. Tapi tamparannya adalah ketika ternyata kita eksekusi video atau eksekusi satu bisnis atau ide kita, ternyata gak sespesial itu kok. Iya. Dan itu yang bikin aku jadi yaudah jadi gak overthinking malah tapi. Jadi yaudah coba aja terus gitu. Contohnya ketika aku pertama kali bangun Mantapo Academy. Dulu setiap kali aku bikin konten 1 juta views. Upload video Instagram likes-nya jutaan. Waktu itu aku pertama kali bikin bisnis menanti, langsung dalam 3 bulan 100 toko. Wow, pokoknya eksplosif gitu. Jadi aku terbiasa dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah, aku bikin Mantapo Academy, aku punya idealisme kan. Oke, aku mau bikin satu program ini program baru yang belum ada di Indonesia, dan aku mau bikinnya offline, gak ada online gitu. Oke. Dan setelah dihitung-hitung, aku butuh sekitar 100 lebih murid untuk bisa menutup expense gitu. Tapi pede-pede aja dong, ya. Aku udah beli ruko, bukan beli, sewa ruko, renov udah habis M. Terus pas marketing, pas launching, bro, aku cuma 20 orang yang daftar. Cuma 20 orang yang daftar, terus aku kayak, lah, padahal ini program bagus banget ini. Ini program bagus banget. Wah, ini kok gak works ya. Oh, mungkin marketingku kurang gitu kan. Aku ke sekolah-sekolah, aku bagiin brosur, bro. Lu turun langsung ya? Itu turun langsung, dan itu hal yang mungkin memalukan lah ya. Bagi-bagi brosur. Terus aku ke mall, bagi brosur di mall, ngajak-ngajak orang gitu. Tapi akhirnya cuma 30 orang. Dan dari situ tuh itu sangat-sangat tertampar realita bahwa ternyata apa yang aku bikin, apa yang aku pikirin bakal works, belum tentu works. Sebenarnya aku udah belajar itu di konten dulu banget, ya kan? Tapi kalau dulu kan kayak aku masih belum siapa-siapa. Sekarang kan udah lumayan dikenal. Jadi ketika aku bikin sesuatu yang itu bahkan itu branding aku, math, kayak apa ya, kayak ngajarin matematika, harusnya banyak orang dong yang join, itu kan pikiran seperti itu. Jadi pas ditampar realita kayak gitu, akhirnya aku shifting terus. Untungnya bisa adapt. Kayak baca market, oh mereka maunya kayak gimana, oh ternyata mereka maunya bimbel atau belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan program aku gitu. Tapi ya seperti bimbel pada umumnya. Ya udah aku bikin. Coba bikin, terus bikinnya online juga. Itu benar-benar sambil jalan sambil belajar gitu. Dan itu mungkin skill terpenting yang harus dimiliki setiap kita ya, adaptasi. The power of adaptation. Gak boleh terlalu idealis sih menurut aku. Wah, aku juga ketampar sih itu. Iya. Tadi kita udah ngomongin perfeksionis, kita ngomongin idealis. Jadi harus lebih realistis menurut aku. Cara kita mengubah mindset atau shifting mindset dari idealis perfeksionis tadi, gimana cara simpel ya? Karena aku yakin yang nonton ini juga pernah di fase itu, apalagi awal-awal 20-an, ego kita tinggi banget. Iya, ego tinggi. Gak ada cara simpel sih bro. I learned it the hard way gitu. Maksudnya aku benar-benar belajar, ya aku udah 9 tahun di dunia content creating dan ya aku masih terus belajar gitu sampai hari ini kan. Jadi sebenarnya gak ada cara instannya gitu. Tapi step pertama ya percaya sama orang lain gitu. Coba minta pendapat orang lain itu step pertama. Step pertama adalah mikir kita itu gak yang paling jago kok. Itu egonya kena banget tapi. Benar ego kena banget. Itu kayak aku gak paling jago, aku gak paling bener, aku gak paling pinter. Ada orang lebih pintar daripada aku. Ada orang lebih bagus daripada aku dan sebagainya. Mengakui itu dulu gitu di awal. Mengakui itu bukan berarti lu merasa bodoh kan? Bukan. Tapi lu tahu ada orang lebih bagus dan
akhirnya lu bisa percaya sama orang itu gitu. Dan kerjasama. Yap. Dan akhirnya 1 tambah 1 sama dengan 5. Yap, 1 tambah 1 sama dengan 5. Yes. Ntar takut orang ngeklip 1 tambah 1 sama dengan 5 di situ Di klip itu doang ya? Di Ini ada konteksnya teman-teman ya. Konteksnya itu dalam bisnis atau dalam pekerjaan gitu. Itu bukan matematika yang nggak bisa dihitung. Yap. Itu sih. Mungkin kalau gua ngelihat dari sudut pandang luar, emang Jerome itu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang suportif gitu. Mungkin lu punya privilege itu gitu. Yap. Tapi ada nggak fase sebenarnya yang lu ngerasa kayak kesepian atau lu di titik udah overthinking banget sama kehidupan ini meskipun lu surrounded by supportive people? Kalau perasaan kesepian itu aku rasain. Itu mungkin quarter life crisis aku juga ya gitu. Itu salah satu masalah yang aku benar-benar rasain ketika aku pulang dari Jepang. Ketika pulang, which is di tahun 2022. Ketika pulang dari Jepang, terus aku harus stay di Indonesia dan udah nggak ketemu lagi sama teman-teman aku. Itu 2024 berarti. Ya baru banget berarti. Baru ini. Jadi ketika aku pulang dari Indonesia 2022, aku sempat ada merasa kesepian itu karena semua temanku di Jepang. Jadi selama 5,5 tahun aku kuliah di Jepang, semua keluarga dan semua teman-teman aku di Jepang semua. Dan ketika aku harus balik ke Indonesia, itu kayak riset dari nol gitu. Sedangkan teman-teman aku yang dulu SMA, SMP juga udah sibuk masing-masing kan. Jadi kayak ngulang lagi dari awal building friends. Dan ini bukan bermaksud sombong tapi ya. Yep. Tapi sangat susah di posisi aku. Karena kenal sama orang, itu aku udah gak tahu motifnya apa gitu. Wow. Iya. Itu deep banget. Udah gak tahu motifnya apa dan aku berkali-kali ngerasain itu. Sampai akhirnya aku takut untuk berteman. Ya, jujur. Jadi kayak kenalan terus tiba-tiba ngajak bisnis. Ngomongin bisnis kan udah langsung rusak pertemanannya. Benar. Langsung kayak hubungannya transaksional nih, bisnis gitu. Benar. Akhirnya aku gak mau ketemu lagi. Atau aku kayak takut untuk ketemu karena aduh nanti bahas bisnis nih gitu. Aduh nanti aku di approach nih. Kan gak enak bro. Ya kan? Jadi aku gak tahu ya itu antara adulting atau memang ya aku aja gitu. Yep. Jadi ketika 2024 sampai 2025 ini ya masih struggling. Bahkan salah satu resolusi aku di tahun baru ini adalah aku mau berteman bro. Resolusi 2025. Iya, jadi kayak aku actively mencari teman dan ya connecting to people gitu. Yang benar-benar berteman, bukan yang ada kerjaan gitu. Karena aku pas akhir tahun baru kayak mikir kan dan juga ditanya sama temanku, kamu punya gak sih teman yang gak ada hubungan kerjaan gitu, teman aja beneran teman gitu. Aku mikir-mikir gak ada sih, kayak di Indonesia kayaknya semua really sampai sekarang hitungannya gak ada. Aku kenal banyak orang berhubungan baik dengan banyak orang, ya kan, tapi untuk teman jadi gak bisa aku kayak disuruh bikin birthday party gitu kan atau ngundang siapa itu aku mikir siapa ya gitu kan kayak terus aku gak bisa curhat-curhat yang masalah yang berat atau apa, aku bingung juga ke siapa selain keluarga gitu. Yang itu dulu aku dapetin semua itu di Jepang, sekarang di Indonesia belum. Ya mungkin orang-orang terdekat aku adalah tim aku, tapi itu kan kerjaan sebenarnya ya. Yep. Cuma ya aku selalu ngomong juga ke tim aku kayak aku nggak anggap kalian sebagai tim aku, ada bos sama ada boundaries gitu ya. Ada boundaries gitu. Aku benar-benar cerita semuanya gitu ke mereka. Jadi aku nganggap mereka adik lah, ada teman gitu, teman main gitu. Ya itulah. Thank you for sharing Jerome. Iya. Gimana? Menarik ya obrolan tadi. Sebelum kita lanjut, aku cuma mau bilang kalau podcast kali ini disponsori langsung oleh Linkit. Linkit adalah website builder yang bikin kamu punya website keren tersendiri dan bisa jualan digital produk dan hasil ratusan juta dalam waktu sebulan. Jadi bagi kamu yang penasaran, langsung aja bikin Linkit. Mungkin aku memakai topi POV ketika ketemu sama orang-orang yang menurut aku udah di top of mind-nya, di level dia ngerjain sesuatu gitu. Apakah lu di industri kreatif dan lain-lain, itu akan ada fase itu emang. Akan ada fase ketika lu mempertanyakan apakah semua orang itu transaksional. Karena memang mereka akan melihat sisi kepentingannya gitu. Pasti ya. Kalau ketemu sama lo. Tapi nggak menutup kemungkinan dari 10 orang yang seperti itu ada 1 orang kok yang bakal pure banget, yang memang melihat dari POV manusia gitu. Kalau dilepas baju Jerome Pauline, ya Jerome Pauline ya seorang Jerome Pauline, dibalik semua dia punya label, fame dan lain-lain.
Tapi dari 2015 ketika lu mulai itu, apakah ketemu kah atau? Masih proses lah. Iya. Tapi mungkin karena aku sibuk juga ya. Karena aku sibuk, jadi ketika di masa-masa aku tidak sibuk, aku mulai merasa tuh sepi gitu. Kayak wah gitu kan, kayak ada rasa kosongnya gitu. Tapi ketika aku sibuk, kayaknya nggak berasa sih. Yap, itu Mungkin. hal yang manusiawi. Yes. Even kayak banyak, sorry for saying, banyak orang-orang yang mungkin di level tertinggi fame dia kayak Justin Bieber yang lain, Iya, iya. Kesepian. itu bakal sangat kesepian. Makanya kesepian itu ada dua pilihan, apakah lu lari ke hal positif atau lari ke hal negatif. Positif olahraga, Iya, baca iya. buku, creating something. Jadi gue lihat lu ambil ke jalur yang positif. Yes, Thank untungnya ya. you. Jadi Untungnya. aku kayak sekarang aku seneng banget karena sekarang aku suka banget sama padel. Oke. Dan di situ aku bisa ketemu orang dan Oke. kayaknya purely buat berteman gitu. Meskipun nggak hangout daily Yap, gitu, yap. tapi ketika main padel ya udah nggak bahas kerjaan, dia ngomongin padel gitu. Ngomongin kayak nggak ngomongin aku sebagai Ya, seorang yang ya. terkenal gitu, tapi ya udah Ya. kayak main aja, main bareng padel gitu. Itu Itu sih. sebenarnya yang jadi alasan kenapa banyak mungkin artis-artis ya atau aktor-aktor Indonesia ketika ke luar negeri kayak mereka studi S1, S2-nya ya mereka happy karena memang orang-orang di sana even nggak kenal siapa mereka dan mereka memakai topi mahasiswa gitu ya. Iya, iya, iya. Itu banyak ya orang seperti itu ya. Di Jepang pun aku ketika ngobrol sama orang, nggak cuma di Jepang sih, pas aku traveling, pas aku apapun, aku nggak mungkin ngomong aku tuh kayak content creator atau apa gitu. Karena apa? Karena langsung beda bro, langsung beda. Yap. Yap. Aku udah bukan eksperimen, ya aku udah eksperimen beratus orang yang aku ketemu akan langsung beda. Yap. Langsung kayak wah Jerome gitu. Wah kamu ternyata ini ya gitu ya. Wah maaf ya, aku dari tadi santai banget sama kamu gitu. Ya nggak apa-apa. Aku nggak gila hormat gitu. Aku ya emang pinginnya santai aja gitu. Iya. Iya. Beberapa kali teman-teman yang datang ke suara berkelas juga punya kesimpulan yang sama. Sukses itu bukan tempat yang nyaman. Ada sisi privasi yang akan lo korbankan di sana. Iya. Tapi terlepas dari itu ada privilege juga yang nggak bisa didapatkan oleh orang-orang biasa. Pasti. So you have to grateful for that. Iya, iya. Banyak sekali privilege yang ya akhirnya aku bisa dapat connection. Yang aku sadari adalah ketika aku di posisi yang sekarang, Yep. it's very easy for me buat networking. Setuju. Dan bahkan orang yang datang ke aku, bukan aku yang datangin orang gitu. Iya. Kayak kemarin Orang yang even selama ini lu idolakan bisa aja datang ke lu kan. bisa, benar. Kayak kemarin aku ke Australia gitu kan. Aha. Kemarin aku ke Australia, disponsorin, ada acara. Terus salah satu sponsornya itu adalah kayak pengusaha sukses banget. Dia orang Indonesia, bahkan kliennya tuh Bill Gates. Profile picture WA-nya ada foto dia sama Bill Gates gitu. Tapi maksudnya dia setelah ngobrol sama aku, dia interest buat kayak invest in me gitu. Oke. Atau kayak invest di perusahaan aku dan sebagainya. Itu kan kayak suatu networking yang Yap. susah banget dapetnya. Yap, Gimana yap. cara kenal sama orang ini gitu kan. Jadi kayak aku benar-benar ngerasa ya privilege-nya gede banget sih sekarang di posisi seperti ini. Dan aku percaya ketika kamu punya suatu value, ya ketika kamu, ya aku juga suka banget sama self development. Jadi kayak ketika kamu reach a certain value, ya itu kamu yang dicari. Setuju. Gak perlu kamu yang cari. Setuju. Ya kan kamu Setuju. dicari, dan ketika kamu dicari ya everything will follow gitu. Kayak the money will follow. Benar, Ya, benar. jadi bukan fokus ke cari uangnya atau cari fame-nya, tapi fokus ke value diri kita nih. Yap. Kita punya value apa yang bisa kita bring to the table. Ya kan? Terkesan klise memang kalau kita menyarankan untuk jangan kejar uang. Tapi kalau kamu kejar uang, kejar fame-nya doang, ntar gampang menyerah di tengah jalan. Benar. Tapi benar. kalau lo fokus nge-share lo punya value ke dunia, Iya. dunia itu akan datang dalam bentuk uang, relasi, Iya. kehidupan yang lebih seru gitu ya. Ada quotes yang bagus bro. Gimana? Dalam bahasa Indonesia kayak gini. Jangan fokus untuk mengejar kupu-kupu. Tapi fokuslah untuk bikin taman yang bagus. Meskipun kupu-kupu gak datang, setidaknya kamu punya taman yang bagus. Karena kalau kamu fokusnya cuma ngejar kupu-kupu, kamu gak dapat kupu-kupu itu, you don't have anything. Yap. Udah gak punya Yap. apa-apa lagi gitu. Tapi kalau kamu fokusnya untuk bikin taman, mungkin kupu-kupu datang. Atau mungkin bahkan yang lebih bagus dari kupu-kupu datang. Yap. Ya kan? Benar. Setuju. Pun gak datang, kupu-kupu gak datang yang kita mau, kita punya taman yang bagus. Tapi tamannya bagus,
itu akan datangi kupu-kupu, aku yakin. Yes. Yep. Itu dia. Bagus sekali Jerome. Bagi yang nggak paham, maksudnya yaitu kupu-kupu, uang, dan hal lainnya. Gak harus uang. Yep. Bisa juga orang yang kita suka, gitu kan, cinta gitu kan. Kita fokusnya ngejar cinta, tapi padahal misalnya orang value segini gitu, kita di sini kita maunya ngejar orang, bukan naikin value kita supaya setara, tapi inginnya ngejar dia gitu. Yes. Nah itu kan jadinya kalau kita nggak dapet dia, ya kita tetap di situ gitu kan. Tapi kalau kita bisa naikin value kita, jadi setara. By the way aku mau share, jadi dulu ini mungkin part of manifestation ya, yang banyak orang nggak tahu. Ini aku sebenarnya lagi nulis buku juga, dan aku ceritain ini di buku aku. Dulu tahun 2018 kalau nggak salah, Bu Susi, mantan Menteri Perikanan, datang ke Jepang bro. Di Tokyo waktu itu seminar kan. Terus setelah seminar semua orang ngantri buat foto gitu kan, dikerumunin. Terus pada saat itu aku nggak mau ngantri foto. Terus temanku bilang, kenapa Jer? Aku bilang kayak aku nggak mau foto, tapi one day, satu hari aku yang bakal ada di situ. Aku bilang kayak gitu. Wow. Satu hari aku bakal ada duduk di situ. Aku yang jadi pembicaranya, aku bilang kayak gitu. Terus bener, jadi kayak di tahun 2020 sebelum COVID itu aku ada diundang sama salah satu universitas di Indonesia buat jadi pembicara, itu bareng Bu Susi. Tapi sayangnya COVID jadi gak jadi, tapi udah ada posternya. Waktu itu aku sama Bu Susi. Wow. Itu kayak Wow. Itu kayak wow gitu. Jadi aku setiap kali, dan kemarin yang pas aku di Australia itu, aku tuh diundang sama PPI bro, buat jadi pembicara. Dan aku ngomong, ini adalah bentuk semacam bentuk hasil manifestasi atau hasil kerja kerasku yang aku udah mulai dari dulu itu. Aku bilang one day aku di sana, dan pada saat itu posisinya aku adalah PPI dan aku mahasiswa. Dan akhirnya aku diundang sama mahasiswa, diundang sama PPI di Australia untuk jadi pembicara, ngomong di depan. Jangan terkejut Ger, itu emang hadiah dari semesta untuk lu yang emang udah kerja keras selama ini 8 tahun terakhir Ger. Gue juga saja jadi saksi lo berkembang ini gitu. Ngomongin tentang mimpi, manifestasi. Gue juga sangat relate ketika ngebangun Suara Berkelas ya. Kita bangun dari nol. Gue punya mimpi Ger, ketika 2018-19 gue punya mimpi suatu hari gue ingin bikin suatu tempat yang mana orang-orang yang berkelas itu bisa duduk ngobrol sama gue gitu. Itu gak tahu dalam bentuk talk show atau apa, tapi itu bagian dari mimpi dan manifestasi. Dan hari ini juga gue undang lu aja udah bagian dari gue punya manifestasi gitu. Dan makanya kita kalau ngomongin mimpi, manifestasi itu senyum-senyum gitu karena itu yang bikin kita semangat hidup gitu. Apakah hari-hari yang lu jalani hari ini itu semua bagian dari lu punya mimpi, atau emang luck yang datang beruntutan setelah lu kerja keras gitu? Ini seru ini ngomongin ini. Yang pasti banyak hal yang di dunia ini yang kita nggak bisa kontrol, itu udah pasti, ya kan? Tapi aku selalu mikir manifestasi atau ketika kita bikin goal dan ketika kita benar-benar yakin sama apa yang kita mau capai, apa sih yang ngebedain itu sama orang lain yang nggak seberapa yakin atau tidak bermanifestasi adalah how you see the things that are happening gitu. Bagaimana kamu ngelihat sesuatu yang ada di depan mata kamu. Itu yang bedain. Tahu red card theory gak? Tahu ya? Go ahead. Jadi teman-teman, red card theory itu adalah ketika aku tanya sekarang, hari ini kamu udah lihat berapa mobil merah? Mungkin kamu gak tahu, mobil merah gitu. Kamu gak perhatiin. Tapi ketika aku ganti situasinya, untuk setiap mobil merah yang kamu lihat, aku akan kasih kamu 10 juta. Gitu. Kamu gak akan perhatiin tuh mobil merah. Bahkan apa? Bahkan kamu akan cari. Karena kamu tahu setiap kali kamu lihat mobil merah, kamu akan dapat 10 juta. Akhirnya sepanjang perjalanan, sepanjang hari ini, fokusmu cuma cari mobil merah. Bahkan kamu gak sadar ada mobil warna lain. Karena kamu benar-benar cuma fokus ke mobil merah itu. Dan itu, jadi ketika kita fokusnya kepada hal baik di orang, ya misalnya contohnya, ya kita akan fokusnya ke hal baiknya dia. Makanya ada quotes yang bilang cinta itu buta gitu. Karena ketika kita udah sayang sama nih orang, kita fokusnya ke baik-baiknya doang. Buruk-buruknya kita gak lihat gitu. Benar. Dan sebaliknya ketika kita udah gak suka sama seseorang,
dia mau baik sekalipun kita udah nggak bisa lihat. Benar. Kita fokusnya ke buruk-buruknya dia gitu. Iya. Itulah red card theory. Artinya apa? Otak kita itu bisa kita latih. Fokusnya itu bisa kita set. Fokus kemana gitu. Nah, ya aku lihat ketika orang kayak kita ini yang suka manifest atau yang percaya sama mimpi kita tuh akan melihat kesempatan terus gitu. Meskipun ada masalah, meskipun ada rintangan, kita lihat, oh ini ada kesempatannya nih gitu. Oh ini ada, pasti bisa nih gitu. Tapi orang yang mungkin gak seyakin itu, mereka akan melihatnya, wah ini mah masalah besar nih. Wah ini mah gak bisa sih kalau kayak gini gitu. Akhirnya di situ bedanya. Dan kemarin aku sempat baca satu riset, jadi ada di otak kita itu ada namanya reticular, kalau salah namanya reticular activating system atau RAS. Itu adalah kayak semacam filter di otak kita untuk ngefilter informasi yang begitu banyak, yang bikin kita tuh sadar kalau kita dipanggil, kalau nama kita dipanggil tuh kita disebut di saat lagi rame-rame. Kan banyak banget tuh suara kan. Tapi ketika dipanggil Jerome gitu, aku jadi sadar gitu. Nah itu ada bagian otaknya yang khusus untuk menangkap informasi itu, menangkap informasi yang penting. Yang artinya ketika kita fokus atau red card theory ini, itu berhubungan sama itu bro. Jadi kita ngaktifin otak kita untuk fokus pada peluang, fokus pada opportunity-nya, ya, fokus pada kesempatan-kesempatannya itu. Sehingga kita melihat things too differently. Jadi ada dua orang, yang satu misalnya dia fokus pada baik-baiknya dan fokus pada yang ini fokus pada masalahnya, akan berbeda approach-nya. Jadi aku benar-benar percaya terhadap itu semua gitu. Kayak bikin mimpi yang besar, terus berjuang untuk itu, percaya kalau kamu bisa mencapainya, itu akan secara biologically, secara psikologis, secara biologis pun itu mendukung kita gitu. Jadi ya hasil aku hari ini adalah hasil dari semua itu sih, aku rasa. Jujur gue suka banget sama cara pandang itu. Ada satu cara pandang yang menarik juga dari Simon Sinek, dia bilang bahwa dia bilang kalau lu lagi di tempat ski, lu main ski gitu, kalau lu fokus kepada pohon-pohon yang banyak itu lu akan ketabrak sama pohon kan. Tapi kalau lu fokus ke jalur yang di antara pohon-pohon itu, lu akan melihat peluang yang lebih besar. That's nice. Fokus aja, emang pohon akan lebih ngebikin lu distract gitu. Tapi kalau lu fokus lu bisa ketabrak. Itu ketika lu bisa melihat apapun lah hidup ini sebagai peluang, walaupun itu dalam bentuk suffering ya. Itu justru bisa bawa lu ke tempat yang lu gak expect. Aku juga sempat nonton podcastnya Mr. Beast waktu itu ya. Dan ini aku tiba-tiba keingat tadi dan ingin aku tanya ke Jerome. Jadi si Mr. Beast itu, kalau lu tahu dia kan banyak ngebantu orang ya. Dia kayak bangun banyak sumur, dia ngebantu orang buta, sembuh dan segala macem di berbagai negara-negara ketiga, negara di Afrika. Tapi kita lihat semakin dia lakuin itu, semakin banyak orang gak suka sama dia. Semakin banyak orang membenci dia gitu. Padahal menurut gue pribadi, itu yang impactful banget. Tapi itu hal yang normal. Kalau lu ngelakuin sesuatu yang besar, akan ada orang yang ingin menjatuhkan. Atau orang gak senang dengan dampak itu. Pertanyaan simple, apakah seorang Jerome itu relate? Sangat relate dong bro. That's why I'm asking. Udah pasti relate dong. Pasti dong. Gimana? Boleh ceritain gak feeling lo? Jadi gini, jadi satu yang berubah juga bro, yang sangat berubah dari aku adalah aku sekarang udah gak peduli orang mikir aku kayak gimana. Dulu aku selalu berusaha bangun branding, aku pinter, aku beasiswa di Jepang, aku juga lucu gitu mungkin, ya kan? Receh. Berusaha bikin image Jerome Pauline itu perfect banget, gak ada miss-nya gitu. Dan ketika aku salah dikit, efeknya adalah orang-orang langsung kayak katanya pinter gini. Padahal pas pertama kali tuh tahun 2020 lah mulai ada yang kayak ngegoreng-goreng di Twitter, katanya pinter tapi gini aja nggak bisa, katanya pinter tapi statement kayak gini aja kayak gini, pokoknya gitu kan digoreng. Terus aku kayak berusaha untuk mengklarifikasi gitu. Berusaha untuk mengontrol. Padahal maksud aku tuh nggak kayak gitu. Tapi kenapa kamu nangkepnya kayak gitu? Jadi aku berusaha untuk terus mengklarifikasi supaya image Jerome Pauline ini tetap bagus gitu. Sampai di titik tahun 2024 mungkin ya, yang timnas itu. Timnas baju itu ya. Yang aku digoreng sama
timnas Yang lu kayak bela tim negara ya bela sebelah negara gitu. sebelah Oh iya. sebagainya itu puncaknya sih. Puncaknya orang tuh kayak salah paham gitu. Kayak aku suka bola dari dulu. Aku suka nonton timnas juga dari dulu. Aku tahu Boa Salosa, aku tahu Bambang Pamungkas yang dulu udah aku ngikutin gitu. Cuma memang aku nggak pernah taruh itu di sosial media. Dan ketika tiba-tiba aku mendukung itu, orang-orang bilang aku FOMO. Karena orang mikirnya Jerome Pauline kan belajar, ya kan. Jadi ya di situ bener-bener ngerasa, aduh ini aku harusnya pengen jelasin, tapi nggak bisa. Karena apa? Karena terlalu masif. Serangannya terlalu masif gitu. Orang yang nggak suka tuh udah hampir se-Indonesia rasanya. Terlalu masif yang sampai akhirnya aku mikir, yaudah aku harus diem. Gitu, aku harus diem dan di situ solusinya kayak gimana? Aku nggak tahu juga solusinya kayak gimana waktu itu. Aku curhat sama beberapa orang, konsultasi, akhirnya ya udah katanya kamu coba bawa fun aja gitu, bawa bercanda aja gitu. Ya udah akhirnya di situ aku kayak bikin video semacam satir gitu kayak maaf ya aku dukung timnas Indonesia gitu. Dan pada saat itu itulah titik balik hidup aku bro. Jadi kayak semua orang jadi langsung wah gila Jerome lucu banget ya sekarang. Oh Jerome ternyata bisa bercanda ya dan sebagainya. Jadi oh ternyata kayak gini caranya gitu. Dan selama 8 tahun ini ya aku belajar banyak dan mungkin sekarang jadi jauh lebih dewasa sih. Sekarang aku disalahpahami itu ya udah gitu. Karena your self worth, value diri kamu itu bukan dari apa kata orang tentang kamu, tapi apa diri kamu gitu. Bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri gitu. Kalau ada ilustrasi tentang keledai, tahu gak yang suami istri dan keledai? Gak tahu. Jadi pertama suami istri itu naik keledai, terus ada orang ngomong, kasian banget tuh keledainya, berat, kasian. Akhirnya suaminya turun supaya keledainya nggak terlalu berat. Terus pas mereka jalan, ada lagi orang nih, wah istrinya nggak sopan nih, suaminya yang disuruh turun, suaminya jalan kaki. Akhirnya istrinya turun, lewat lagi nih, keledai suami istri jalan, terus ada orang lain, ya goblok banget nih, masa punya keledai gak dinaikin? Sih, akan ada selalu opini gitu. Jadi kamu gak bakal bisa nyenangin semua orang, ya kita gak bakal bisa nyenangin semua orang, dan kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada orang lain, karena sebenarnya orang-orang yang sayang sama kita dan yang ngerti kita gak butuh penjelasan. Dan orang-orang yang gak suka sama kita, mereka gak akan percaya, mereka gak akan mau ngerti gitu. Ya udah lu emang cringe, lu emang gini, gue gak suka sama lu, ya udah fine gitu. Jadi ya itu perjalanan panjang sih bro, sampai aku bisa ada di fase mental sekuat ini gitu. Udah gak peduli, bener-bener gak peduli gitu. Yang penting aku gak salah, yang penting aku gak merugikan orang lain. Kalau orang mau salah paham, ya udah. Tapi to a certain level, kayak misalnya subjektif ya, itu masih gak apa-apa. Tapi kalau udah objektif, misalnya Jerome gak sopan nih. Dulu ada yang pernah komen kayak Jerome gak sopan kalau makan sama bintang tamu, dia fokusnya makan, bukan fokusnya ngobrol gitu. Bintang tamunya gak dilihat dan sebagainya. Itu aku ngelihat, oh ini objektif nih. Tapi ada subjektif, kayak oh Jerome ketawanya cringe banget. Oh Jerome cara ngomongnya, cara makannya misalnya. Itu kan sesuatu yang personal, itu subjektif. Ya udah kalau yang subjektif aku gak ambil pusing. Tapi kalau yang objektif, oke, ini masukannya aku ambil buat aku perbaikin ke depannya. Itu sih sekarang. Jadi sekarang kalau apa yang beda dari Jerome yang sekarang sama yang dulu, sekarang aku nggak tahu sih. Aku kena mentalnya lagi gimana sama netizen. Ngerti gak? Kalau dulu kan dikit-dikit aku bisa kena mental bro, ya kan. Tapi setelah timnas itu udah paling gede. Dan setelah itu aku kayak, ya udah aku juga udah tahu bagaimana cara handle-nya. Bawa bercanda aja kalau orang salah paham. Karena misalnya kita gendut, kita dikatain gendut lu, terus aku nggak terima, ya kan? Gua nggak gendut kok, gini. Ya mungkin orang yang ngebully kita makin seneng karena kita bereaksi. Tapi kalau misalnya dikatain, lu gendut, emang gendut, udah selesai. Emang gue gini kok, ya kan? Selesai. Bawa asik aja gitu. Jadi itu sih aku belajar. Bukannya terpancing untuk membela diri, tapi ya
ya udah gitu. Bukan berarti kita nggak boleh bela diri ya. Kalau Benar. misalnya yang tadi aku bilang, kalau subjektif aku udah nggak bela diri lagi. Tapi kalau udah objektif, aku harus mikir gitu. Apakah ini benar atau gimana gitu. Wow, luar Yes. biasa. Gara-gara kamu tadi jelasin itu, aku sampai ketemu satu quotes yang menarik ya, aku tulis ya. If you want to do something incredible, then you have to be comfortable being misunderstood, hated, and different. Yes. Itu bagus banget. Wow. Karena cara lu melihat dunia udah sebijak itu. Dan itu harus dilatih. Lu 8 tahun melatih mental dihadapi kayak pasti ada fase ingin mengontrol omongan orang lain kan, tapi Pasti. itu berat banget. Itu butuh waktu panjang dan nggak semua orang ready untuk being fame menurut aku. Kayak misalnya ada orang viral sekali, terus dia wah gue udah terkenal nih, tapi untuk menghadapi itu tuh nggak siap semua. Banyak orang nggak siap. Dan itu emang butuh proses latihan Susah yang itu. panjang. Susah. Gue kepikiran satu hal yang menurut gue menarik untuk dibahas sama Jerome. Waduh. Apa nih? Dalam beberapa waktu terakhir ya, itu ada orang yang speak up ngomongin tentang ternyata 42% guru di Indonesia itu terjerat pinjol, Ger. Ada studinya ya. Menurut lo, apa akar masalah yang menarik untuk kita bahas? Ini dari kacamata simpel aja, nggak usah dibikin terlalu ribet gitu. What do you think? Selalu sama. Akar masalah pendidikan di Indonesia. Yang paling akar yang aku ngerasa itu fatal adalah guru, bro. Kesejahteraan guru menurut aku. Sekarang siapa sih yang mau jadi guru? Ya, dulu di sekolahku, guruku nanya, siapa yang di sini mau jadi guru? Gak ada yang mau. Siapa di sini mau jadi engineer? Angkat tangan banyak. Siapa mau jadi dokter? Lawyer? Why? Kenapa? Karena kerjaan itu adalah kerjaan yang prestis. Kenapa bisa prestis? Selain karena mungkin bantu orang atau apa. Tapi itu kan second reason gitu. First reasonnya apa? Ya, duit. Kesejahteraan gitu. Ya kan? Orang tua, udah kamu gak usah jadi atlet lah. Atlet gak bisa hidup. Udah kamu gak usah jadi researcher. Scientist di Indonesia mana bisa hidup sih? Udahlah kamu gak usah jadi guru. Masa kamu udah sekolah tinggi-tinggi jadi guru? Itu kan suatu apa ya? Suatu mindset yang masih ada banget di Indonesia gitu. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang pintar-pintar ini ya gak ada yang mau jadi guru. Kalau bisa punya penghidupan yang lebih layak, kenapa enggak gitu? Ketika aku bikin mata akademi, sebenarnya banyak bro yang mau jadi guru. Tapi mereka gak mau full time. Mereka maunya freelance aja. Jadi mereka punya kerjaan utama, tapi karena mereka masih mau ngajar, ya udah kayak part time gitu. Banyak anak-anak mahasiswa di luar negeri yang mau jadi guru, yang ngajar di mata akademi. Kayak mereka mau gitu. Tapi syaratnya ya part time, gak mau full time. Gitu. Karena apa? Karena full time gaji guru di Indonesia masih belum setinggi itu gitu. Even di mata akademi pun aku belum bisa afford segede itu. Tapi ya di mata akademi udah jauh lebih bagus daripada gaji-gaji guru di luar sana gitu. Baru tadi pagi aku di chat sama teman aku yang di Cina, kuliah di China. Di China sekarang ada isu di mana mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi yang emang buat jadi guru itu protes. Protes karena mahasiswa-mahasiswa di univ lainnya kayak di Tsinghua University atau di Peking University itu yang lebih bagus lah, yang rankingnya atas-atas, itu semua pada mau jadi guru. Jadi kompetisinya itu jadi susah gitu. Lah mereka kan belajar jadi guru, tapi kenapa mahasiswa-mahasiswa di sini ngambil pekerjaan mereka? Karena ternyata guru di Cina itu udah kayak setara pejabat gitu. Banyak banget tunjangannya, gajinya oke banget dan sebagainya. Jadi benar-benar di China itu pendidikan tuh sangat-sangat diutamakan dan ya pendidikan yang bagus tuh apa sih bro yang bikin pendidikan bagus? Ya gurunya dong. Gurunya, kalau gurunya bagus, ya muridnya jadi bagus gitu. Dan guru kalau mau jadi bagus gimana caranya? Ya dikasih tunjangan dong, gitu. Jadi perlu adanya kompetisi gitu. Kalau jadi guru cuma suatu kerjaan cadangan, kayak terpaksa, ya udahlah jadi guru gitu. Ya udahlah aku nggak dapet ini, nggak dapet pekerjaan ini, ya udahlah jadi guru.
Akhirnya apa? Ya udah ngajarnya asal-asalan, Iya. ya kan? Yap. Gak semangat ngajarnya. Karena gini, gak semua orang itu bisa mengabdi. Setuju. Gak semua orang mau mengabdi. Coba kamu bikin suara berkelas tapi gak dibayar. Atau kamu gak ada cuannya. Gak mau bro. Kecuali kamu punya full time job di tempat lain, terus ini Yeah. jadi passion project aja. Itu beda. Yap. Tapi kalau dia jadi pekerjaan kamu full time, ya pasti kamu mau dong. Kamu akan bergerak dengan semangat kalau kamu tahu ada insentifnya. Sama kayak aku. Aku bikin konten matematika, ngajar jadi guru di Batam Academy, semangat banget. Kenapa? Apakah karena aku suka ngajar? Yes, aku suka ngajar. Tapi I can see myself gak akan sesemangat ini kalau gak ada cuannya. Realistis. Kalau gak ada insentifnya, realistis. Ya kan? Kayak gitu. Jadi ketika gaji guru di Indonesia belum bisa sejahtera atau belum cukup tinggi dan pekerjaan guru tidak dilihat sebagai pekerjaan yang menjanjikan atau sesuatu yang pingin dicapai, selamanya nggak akan sih bro, selamanya nggak akan maju kualitas pendidikannya. Dan ini sebenarnya problem dari puluhan tahun yang lalu loh. Yes. Kayak anggaran pendidikan di Indonesia kan lumayan gede nih, ya kan? Sebenarnya aku juga penasaran banget sih, aku tuh pingin ada ngobrol sama orang kementerian atau deep dive gitu. Masalahnya di mana sih gitu? Anggaran segede ini, ya kan? Kalau untuk naikin gaji guru tuh sangat-sangat possible loh menurut aku. Dan kemarin yang Bu Sri Mulyani bilang kayak apa namanya? Apakah harus pakai uang negara gitu? Lah, ya gimana gitu maksud aku? Kalau dari pemerintah sendiri masih melihat seperti itu gitu. Ya kan? Kayak menurut aku banyak banget kalau memang anggarannya kurang ya. Misalnya anggarannya memang kurang. Kenapa kita nggak melakukan restrukturasi APBN gitu? Oke, APBN sekarang 20% untuk pendidikan. Kenapa nggak dinaikin 30%? Atau enggak, oke, tetap 20% yang utamanya, tapi anggaran-anggaran nggak penting nih, yang let's say idealnya ya, orang-orang yang nggak terlalu berkontribusi, ya udah dipotong-potongin anggarannya. Jadi anggaran itu dipakai buat jadi kalau di matematika ada perbandingan sebanding nilai. Jadi kontribusi lu gede, ya udah gaji lu gede gitu. Yang terjadi sekarang adalah gak seperti itu gitu. Kontribusi lu kecil tapi tunjangan lu gede, gaji lu gede, ya gimana kan gak adil gitu. Makanya harusnya kan kalau misalnya kita pikirnya untuk kebaikan negara kita, ya harusnya kayak gitu dong. Diubah dong mindsetnya gitu. Tapi kalau untuk kebaikan golongan, kepentingan golongan, ya udah. Ya itu yang sekarang terjadi di Indonesia gitu. Lu kontribusi gak jelas, kita gak tahu kontribusinya apa. Oke, sekarang banyak orang protes gitu. Tunjangan DPR, gaji DPR, ketinggian pejabat gitu kan. Kalau memang kalian ngerasa itu layak dengan segitu, misalnya kalau dari POV DPR-nya gak terima, kenapa sih lu protes gue kerjanya keras? Show, tunjukin lu kerja apa aja, hasilnya apa gitu. Masyarakat bakal oke-oke aja kok kalau misalnya melihat itu gitu. Aku pribadi pun ya udah. Contohnya, lu bisa menghemat uang negara 100 M karena kebijakan lu. Lu digaji 100 juta per bulan, fine. Iya kan? Kayak misalnya Dirut Pertamina atau BUMN, dia bisa datengin penghasilan atau kenaikan penghasilannya sampai T gitu, 1T, 100T gitu kan. Dia digaji 1 M per bulan juga gak masalah gitu. Ya kan? Kita gak akan masalah kalau kontribusi lu itu segede gaji lu gitu. Sekarang gaji guru di Indonesia oke, UMR gitu 4 juta, tapi kontribusinya untuk negara ini kan gede banget. Untuk masa depan negara kita. Karena kalau dilihat dari indikator semua kita ngomongin mimpi ini aku rasa semua kita punya mimpi yang sama, kita menuju Indonesia emas di 2045. Tapi gimana caranya itu kita ngomongin emas kalau obstacle-nya tuh banyak banget sekarang, kayak tiba-tiba yang harusnya dinaikkan anggaran atau pendapatannya malah yang sebelah sana yang dinaikkan pendapatannya. Itu sebenarnya obstacle yang harusnya diminimalisir tapi malah semakin terjadi setiap tahun. That's why orang sosial media sekarang orang speak up setiap hari itu isu-isu yang sama gitu. Dan aku sebenarnya jujur aku tuh pingin ngeliat ke dalam. Terus kayak apa sih yang terjadi gitu? Kenapa bisa kayak gini? Kenapa pikirannya kayak gini gitu? Kayak kemarin baru tadi pagi aku ngeliat tentang tunjangan beras 12 juta gitu.
Aku hitung bro, beras itu per kilo yang premium ya 15.000, yang biasa tuh sekitar 12.000 kan. Artinya ketika kamu 12 juta per bulan aja, itu beras yang premium itu 800 kilo bro. Yang medium 1 ton, 1.000 kilo. Nah, oke, itu kan masih belum kebayang kan. Orang biasanya sekali makan 100 gram, dikali 3, 300 gram per hari. Kalau sebulan, dikali 30 kan, itu 9.000 gram per bulan, itu 9 kilo. Satu orang 9 kilo per bulan. Tadi stoknya ada 1.000 ya. 1.000 dibagi 9 ya, itu adalah 111 bulan. Berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Gak masuk akal. Satu orang itu sebenarnya bisa 9 tahun dengan 12 juta itu. Gitu. Dan kalau misalnya cuma mau per bulan kan 9 kilo kan. 9 kilo dikali 15.000 itu 135.000 bro. Itu kan yang realistis. Oke, bawa keluarga gitu. Mungkin ada keluarga yang ditanggung. 4 orang misalnya. Dikali 4, 540.000 mungkin. 12 juta dari mana gitu. Dari mana? Agak tahu. Sebenarnya mungkin alasannya dari sisi sembako kali ya. Oke, sembakonya gitu kan. Tapi 12 juta itu gak realistis menurut aku. Dan masyarakat kenapa marah? Karena gak realistis. Sekali lagi kenapa? Ya karena itu. Kontribusi lu gak ada, tunjangan lu segede itu, sedangkan guru-guru nakes, kan kita bisa ngebandingin. Kan ada perbandingannya. Iya. Jadi kita gak bisa mikir. Tapi aku ngeliat masyarakat makin pintar. Which is good. Gitu. Which is good. Which is very good. Jadi kayak semakin kritis. Dan itu harus. Yes. Tadi juga aku sempat share di WA kamu kayak yang videonya Pak Gita Wirjawan itu yang dia ngomongin tentang kenapa nggak kita bikin kayak seleksi khusus yang guru-guru berkualitas, kita gaji dengan pendapatan yang lebih tinggi, let's say di 40 juta, itu kalau dipikir emang masuk akal. Sangat masuk akal dan itu sudah terjadi bro, di sekolah-sekolah swasta. Di sekolah swasta ya? Sekolah swasta yang mahal. Sekolah swasta mahal bagus. Lagi ya? Kenapa bagus? Kayak penabur, sebut aja penabur. Guru-guru itu kalau nggak salah ada S2, ada S3 bahkan. Kenapa mereka mau kerja di situ? Karena gajinya oke. Simple. Udah ada di contohnya. Bukan berarti sekolah di Indonesia tuh gak ada yang bagus loh ya. Paham. Ya kan? Sekolah di Indonesia tuh banyak yang bagus. Banyak guru bagus di Indonesia. Tapi kita lihat guru bagus di Indonesia ini dari mana datangnya? Dari swasta. Sekolah yang bagus dari mana? Sekolah swasta. Top 10 Indonesia swasta semua kebanyakan. Kenapa gitu? Kenapa? Ya karena itu. Buat sekolahnya mahal. Iya. Karena tidak dikontrol juga kali ya dari yang terlalu besar ini ya. Jadi aku selalu mikir ya. Yaudah, bikin sistemnya bagus deh kan. Sistem sekolah mana yang kita bagus? Oh penabur gitu kan. Yaudah ambil sistemnya, separate, didistribusiin ke semua sekolah. Kayak gini sistemnya. Fasilitasnya kayak gini, guru-gurunya ke level ini. Tapi itu kan butuh uang. Benar. Itu butuh APBN. Butuh uang negara. Mau gak? Kalau terjadi korupsi ya udah gak bisa apa-apa. Gak bisa. Aku kemarin ke Lombok, ke pedalaman, ngeliat sekolahnya. Ya kayak oke lah gedungnya jelek, oke gitu. Tapi yang lebih memprihatinkan adalah gurunya datang ke kelas, gurunya bawa 1 buku. Dia nulis isi bukunya di papan tulis kecil. Murid-muridnya gak punya buku. Kayak gitu. Aku juga kemarin ke Lombok, aku ngobrol sama guru-guru di sana, apa sih masalah guru-guru di sini gitu. Iya, kayak dari pusat bikin program bagus nih, tapi gak ada pelatihan untuk guru-guru di desa dan sebagainya. Pelatihan pun di efisiensi katanya anggarannya. Akhirnya mereka gak bisa terbang ke Jakarta. Ya udah, akhirnya gak ada kesinambungan nih antara pusat programnya bagus dengan guru-guru di sini. Ada gap yang jauh banget ya. Ada gap yang jauh banget. Guru-guru disuruh ngajarin materi-materi yang susah dengan sistem yang baru, tapi sistemnya gak sampai sini. Guru-guru juga bingung gitu. Terus aku nanya, kenapa nggak pemerintah kayak misalnya standarisasi buku gitu. Oke, ini buku bagus, semua pakai ini gitu. Itu satu impian aku bro di Matapo Academy. Aku mau bikin buku matematika yang bagus banget, yang kalau guru lihat, guru udah bisa ngikutin. Jadi cara ngajarnya itu udah ada di buku itu. Wow. Jadi ketika aku bisa bawa itu ke pedalaman-pedalaman, aku kasih guru-guru di sini, mereka bisa dapat kualitas pengajaran yang levelnya sama kayak di mana-mana gitu.
Yang levelnya, lebih mudah dipahami ya. aku kembangin sendiri gitu. Yang lebih mudah dipahami kayak, oke, kalau mau ngajarin eksponen, ngajarnya kayak gini ya. Ngajarin fungsi kayak gini, nanti bisa latihan soalnya kayak gini dan sebagainya. Itu aku lihat belum ada di Indonesia, buku paket yang bagus gitu. Jadi itu one of my dreams sih. Aku nggak tahu nanti bukunya aku distributnya lewat pemerintah atau swasta atau ya aku sendiri gitu. Yep. Belum kebayang, cuma itu salah satu Amin. impian aku sih. Yep. Karena Impian yang mulia itu. itu pemerataan yang aku bisa bantu gitu. Yep. Kayak misalnya di Lombok itu bro, mereka tuh mau ngajar karena apa? Karena itu desa mereka. Jadi give back, mengabdi kan. Ya mau nggak mau mereka ngajar gitu karena ya mereka prihatin dengan kalau nggak mereka ngajar, ya siapa lagi yang ngajarin mereka anak-anak di sini gitu. Ya udah mereka akhirnya ngajar, terus mereka guru honorer kan, gaji 200.000, 300.000 per bulan. Ya. Gak realistis. Mereka pun semua pada punya penghasilan di tempat lain. Mereka kerja di tempat lain, kayak kerjain taman lah, sawah gitu-gitu, kebun. Yang artinya apa? Artinya mereka gak sefokus itu untuk ngajar kan. Gak ada waktu mereka untuk kembangin diri, untuk adapt with the kemajuan zaman dan sebagainya. Orang mereka sibuk ke tempat lain kok. Gimana? Sibuk survive lagi ya? Sibuk survive. Gimana kamu mau bikin studio sebagus ini, ngundang-undangin orang kalau masih sibuk survive? Gak bisa. Tapi terkesan klise, tapi aku yakin konten-konten kita itu juga salah satu bagian dari gimana kita bisa ngedistribut ini secara gratis ke orang-orang dimanapun yang berada gitu ya. Yes. Topik omongan seperti ini aku rasa juga bisa sampai ke mereka gitu. Tapi kalau problemnya terputus di internet juga kita nggak bisa komentar ya. Itu kan sedihnya lagi. Yeah. Ujung-ujungnya yang nonton podcast kita, yang nonton video ini adalah orang-orang yang emang mau tumbuh gitu. Emang orang yang bisa dibilang gak sebutuh itu. Iya. Justru bukan mereka yang membutuhkan banget ya. Justru orang-orang yang susah terjangkau ini loh yang membutuhkan. Yang untuk menyadarkan mereka gitu. Kaum grassroots ini gitu. Iya. Yang itu fakta. Susah untuk dijangkau gitu. Tadi sambil kita ngomong tiba-tiba aku kayak kepikiran satu imajinasi yang seru ya. Kayak aku sambil tadi aku nulis aku bilang, aku kebayang karena sekarang kalau ngomongin dari sisi sistem formalnya kan ada aja hambatannya. Mungkin dari sisi distribusi keuangannya atau ngomongin tentang pendapatannya kayak udah mentok gitu loh. Kayak mereka mungkin susah kalau mau ditingkatin mungkin ya. Apakah itu melihat dari sisi kerugiannya misalnya. Makanya adanya kayak sekolah swasta, adanya sekarang konten-konten edukasi yang kayak kita yang informal ini, adanya kayak bimbel, kayak Matapo Academy dan lain-lain. Itu kan juga satu cara kita untuk mengembangkan kualitas SDM kita kan. Yep. Nah, menurut lu masuk akal gak sih mimpi gue tadi? Ntar kreator-kreator edukasi itu ada insentif khusus kayak lu bakal dikasih kesempatan apakah infrastruktur atau privilege tersendiri untuk bisa mengedukasi orang gitu. Masuk akal gak sih? Kayak gue kepikiran gitu. Karena di China kemarin ada regulasi untuk kreator-kreator keuangan yang emang gak semua orang bisa tapi khusus. Itu sangat bagus idenya. Cuma the problem is siapa yang mau dengerin itu? Ide itu. Siapa yang mau ngewujudin itu gitu? Kalau kita nunggu pemerintah, ujung-ujungnya gak akan. Iya. Ujung-ujungnya kita gerak sendiri, bro. Ujung-ujungnya gerak sendiri, setuju. Ya kan, ujungnya gerak sendiri yang akhirnya ya udah kontribusi pemerintah apa gitu, ya kan? Sedangkan kalau mau masif, pemerintah tuh harus sadar gitu. Kalau mau masif ya gerakannya. Iya. Ya, kayak bingung juga sih. Selama kita dipimpin oleh orang yang maksudnya yang duduk di kursi pemerintahan atau yang pembuat kebijakan itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bagi-bagi kursi atau bukan orang yang sebenarnya kompeten, nggak akan bro. Banyak banget masalah di Indonesia aku lihat kayak harga pesawat. Harga pesawat tuh gak masuk akal. Dari Lombok ke Bali sama dari Lombok ke Malaysia. Murah Lombok ke Malaysia. Padahal Lombok ke Bali cuma 45 menit flightnya. Kayak gitu-gitu loh. Ya kayak banyak banget masalahnya. Even aku pulang ke Aceh, Jar.
Itu harganya sama kayak aku ke Jepang, dari Jakarta ke Tokyo gitu. Oh iya. Pulang ke Aceh loh. Iya kan? Gak tahu. Menurut aku, ya memang harus ada orang-orang yang benar-benar peduli lah sama negara kita untuk memimpin. Yep. Selama mereka masih peduli sama diri mereka sendiri atau kepentingan golongan nggak bisa. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas. Seperti obrolan aku dengan narasumber off the record. Dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama, Jerome, dari Ashifa. Kalau kakak balik ke fase dapat 100 juta pertama, the best way to spend your money itu gimana? Oke. Kalau aku pribadi, ketika aku balik, aku akan masih sama sih yang aku lakukan. Jadi dulu aku tuh pingin ke Disneyland. Itu yang bikin aku pingin ke luar negeri dan itu yang bikin aku semangat untuk dapat beasiswa. Ketika aku di Jepang, aku nabung uang aku. Nabung untuk apa? Karena aku mau bawa sekeluarga aku ke Jepang. Aku nabung uang beasiswa aku dengan hidup benar-benar susah waktu itu. Sebelum di YouTube. Sebelum di YouTube, susah tuh maksudnya apa? Aku masak sendiri setiap hari. Kadang-kadang aku cuma makan nugget, telur doang gitu, sosis. Karena biaya hidup di Jepang mahal kan bro. Benar. Jadi aku pingin nabung. Sampai akhirnya setahun, aku pertama kali dalam hidup punya uang 100 juta. Dan aku spend untuk bawa keluarga aku ke Jepang. Dan akhirnya 10 hari di Jepang, aku ya traktir mereka. Dan untuk ke Disney bareng-bareng waktu itu. Dan menurut aku itu priceless sih. Karena ujung-ujungnya menurut aku uang itu untuk beli pengalaman. Yep. Kamu punya uang banyak banget tapi kamu terus split terus gak mau spend gitu kan. Terus gak mau berbagi dan sebagainya. Ya ujung-ujungnya uang itu cuma angka gitu. It's just a number. Yep. Tapi uang itu kan sebenarnya kayak tiket gitu. Tiket untuk kamu pakai untuk unlocking things gitu. Oh aku mau pengalaman ini, mau pengalaman itu. Dan apalagi kamu pakai uangmu untuk orang lain. Itu kebahagiaannya itu luar biasa. Gitu. Iya. Itu feel-nya emang sangat luar biasa ketika bisa memberi, terutama orang terdekat tadi. Itu goals yang menurut gua ketika lu dapet, feel-nya itu sangat beneran happy. Karena lu tujuannya bukan untuk diri sendiri dulu kan. Kadang ada orang yang tipenya kayak untuk diri sendiri tuh masih ada kayak frugal living-nya gitu. Tapi untuk keluarganya, untuk teman-temannya, itu dia kayak gue gak pikiran 2 kali deh. Tapi kalau untuk diri sendiri itu mikir 2 kali. Itu aku banget. Itu lu banget? Itu aku banget. Wow. Yes. Untuk kasih orang lain tuh kayak gak pikir. Tapi untuk diri sendiri kayak mikir 2 kali. Aku dulu sesimpel mau naik kereta. Aku mikir kayak jaraknya cuma 20 menit jalan kaki. Udahlah jalan kaki aja. Lumayan 200 yen. Pas di Jepang ya? Lumayan 200 yen atau 100 yen. Itu berapa 10 ribu. Lumayan 10 ribu mending aku jalan kaki gitu. Sampai sekarang pun kayak gitu bro. Sampai timku tuh kayak Bang lu tuh udah kerja keras tau, udahlah nikmati gitu. Iya. Berarti lu punya money wound sendiri ya kayak luka terhadap uang ya? Bukan luka sih, kayak mungkin dari dulu kan emang harus menghemat kan. Karena I'm not from a rich family gitu, jadi kayak bener-bener hemat untuk diri sendiri gitu. Tapi ketika pakai buat orang lain tuh mantep. Dan memang sebenarnya advice keuangan itu menurut aku gak ada bener gak ada yang salah sih bro. Yep. Ada orang suruh kayak udah kalau udah 100 juta puterin lagi gitu. Tunggu sampai kamu, harusnya kamu taruh saham, harusnya taruh kripto dan sebagainya. Gak ada bener gak ada yang salah gitu. Semua itu untuk apa sih ujung-ujungnya? Semua untuk ya untuk diri kamu sendiri gitu. Dan cuma kamu yang tahu the best for your own self gitu. Apakah dengan aku bilang 100 juta kamu pakai buat orang lain, ya ada yang gak mau gitu kan pasti. Jadi benar-benar balik ke diri sendiri dan apa sih yang kamu mau capai dalam hidup ini gitu. Kalau kamu mau mencapai misalnya kamu punya target 1M sebelum usia berapa, ya udah 100 jutanya
jangan langsung dipakai gitu. Bisa Yap, dipakai buat yap, investasi, ya, buat ya. menggulung gitu kan, buat Ya. multiplier, Invest in leveraging yourself gitu, juga kan. invest juga di diri kita sendiri dan sebagainya. Tapi kalau emang targetmu pingin apa gitu, ya udah pakai aja buat targetmu itu gitu. Iya. Aku setuju banget. Karena aku juga pernah punya goals yang sama, kayak pengen punya uang untuk nge-create core memories yang dimana suatu hari nanti ketika aku lagi di fase low banget, itu akan ada kenangan itu sama keluarga ya kayak. Ah, Karena mereka belum tentu, even waktu itu ketika lo ajak ke Jepang, teman keluarga juga belum pernah ke Jepang kan. Belum pernah. Jadi feel pertama itu Feel wah pertama itu luar semua. biasa banget sih. Iya, Ketika kita ngelihat experience di depan mata sendiri ya. iya. Wah, Dan kesempatan mungkin gak datang 2 kali kan. Dan Benar, feelnya benar. pasti beda juga gitu. Ya, thank you for sharing Jerome. Yes. Pertanyaan kedua, ini menarik ya, dari Rashid Asidik. Dia nanya, Kak, apa ada mimpi lo yang udah berubah sejak lo dapetin semuanya? Apa yang lo pikir bakal bikin lo bahagia dulu, ternyata pas lo dapet malah biasa aja perasaannya. Wah, menarik. Bagus ya? Mimpi yang berubah, bukan berubah sih. Aku tuh selalu mikir gini, aku tuh dalam hidup aku selalu punya mimpi besar, dan mimpi mungkin mimpi kecil gitu. Jadi mimpi besar di sini, terus mimpi kecil. Contoh, aku punya mimpi besar buat dapetin beasiswa. Terus aku bikin mimpi kecil, aku mau menang olimpiade gitu. Mau menang apa, mau menamatkan matematika sampai mana gitu. Itu kan kayak plan-plan atau target-target kecilnya dari yang lebih besar ini gitu. Tapi once udah tercapai nih yang beasiswa, perasaannya pasti seneng dong. Pasti, perasaan pertama kali kita berhasil mencapai sesuatu itu pasti seneng. Yap. Ya kan, gak mungkin gak mungkin dong Iya, gitu iya. kan. Tapi ya manusia itu bisa beradaptasi terhadap hal buruk maupun terhadap hal baik. Ya. Dan itu yang bikin kita jadi biasa aja setelahnya. Ya, jadi kayak misalnya contoh kita beli sepatu baru. Di awal-awal mungkin kayak, sepatu baru gitu kan. Iya. Tapi 1 minggu, 2 minggu mungkin udah biasa aja gitu. Nah, karena manusia itu beradaptasi, maka hidup itu ya setelah mencapai mimpi, bikin mimpi baru. Jadi bukan mengganti mimpi, tapi bikin mimpi baru yang ini sudah tercapai. Kan nggak mungkin ya, aku di Jepang tapi aku bikin mimpi yang sama, mau dapat beasiswa, nggak mungkin gitu. Jadi di Jepang aku bikin lagi kayak, aku mau bikin YouTube, aku mau bikin apa. Setelah YouTube aku selesai 10 juta subscribers, aku udah gak ada target bro. Sekarang aku udah gak ada target di YouTube itu. Jadi makanya aku bikin target baru yang bikin aku terus on fire. Nah, Apinya iya, gitu. iya. Di konten di YouTube, apinya udah gak ada buat aku. Aku kontennya cuma ya for fun aja gitu. Iya. Udah gak ada lagi yang mau dikejar. Sekarang yang aku berapi-api, yang ada apinya adalah bikin Mantap Academy ini gitu. Dan ini pasti panjang banget perjalanannya. Mau bikin sekolah, mau bikin apa, bikin buku, Iya. bikin olimpiade sendiri dan sebagainya, itu banyak banget. Jadi banyak banget mimpi-mimpinya sekarang. Dan hidup kan terus berjalan bro, jadi kita ya terus bikin mimpi sampai akhir hidup gitu. Menurut aku sih gitu, bikin target baru terus. Bagus, karena dulu aku juga sempat mikir kalau lo achieve something, lo bakal happy selamanya. Lo beli barang sesuatu, beli mobil, beli apapun itu, lo bakal happy, long lasting. Tapi Yuval Noah Harari bilang konteksnya happy itu kan kayak lo tiba-tiba jalan kaki terus kesandung, ya udah happy kan. Terus lo harus bangun lagi untuk achieve sesuatu yang baru gitu ya. Dan itu yang bikin lo semangat gitu. Yes, karena jadi aku punya satu teori yang aku pikirin sendiri sebenarnya. Dan aku terapin dalam hidup aku, yaitu special things have to be special, have to remain special. Hal yang spesial tuh harus tetap spesial. Kenapa? Karena ketika hal yang spesial jadi biasa, apalagi yang spesial? Ini aku sadari ketika aku di Jepang, ada 2 hal. Pertama, ketika aku mulai dapat uang dari YouTube, aku mulai dapat experience yang mantap. Dan salah satunya adalah ketika aku makan pertama kalinya Wagyu A5 di Jepang, Kobe beef. Enak banget. Tapi tanpa aku sadari, aku udah unlock suatu standar baru. Enak adalah Wagyu A5. I love that. Ketika pulang ke Indonesia, aku makan satu di restoran yakiniku yang dulunya buat aku dan keluarga aku itu spesial. Aku ingat banget, rasanya itu enak banget. Tapi ketika aku makan, bro, aku gak bisa enjoy. Bukan karena aku kayak, standarku segini, enggak. Karena memang tubuhku secara biologis mungkin udah terbiasa dengan yang lebih enak itu gitu. Jadi ini udah biasa aja rasanya. Padahal dulu jelas banget, aku ingat ini tuh enak banget buat aku dulu.
aku langsung mikir, wah gak boleh kayak gini. Aku gak boleh terbiasa sama hal yang terlalu spesial. Sampai akhirnya ketika aku mau merasa yang enak atau mau enjoy things, aku harus segitu standarnya. Aku gak mau kayak gitu. Jadi aku mau ini tuh tetap spesial. Sehingga meskipun aku bisa afford, setiap hari makan wagyu aku bisa. Tapi aku tidak mau. Aku mau membatasi diri aku. Dan aku pinginnya itu tetap spesial. Karena di dunia ini semua itu ada level maksimalnya. Daging paling enak ya udah ada maksimalnya. Kalau kamu tiap hari makan daging kayak gitu, bro, kamu gak bakal merasa enak lagi untuk apapun, untuk daging apapun. Malahan kalau grade-nya di bawah itu, kamu bakal ngerasa wah gitu. Sama hal kedua adalah roller coaster, bro. Di Jepang ada namanya Fuji-Q, itu roller coaster ekstrim. Aku ingat banget, vlog pertama di hidup aku itu adalah aku main ke Dufan. Ya kayak menaik gitu. Ya, itu dulu viral banget kan. Terus singkat aku, ya image aku tentang Dufan itu seru banget. Roller coaster, aku takut apa kayak deg-degan gitu kan. Tapi setelah aku naik di Jepang, Fuji-Q roller coaster yang ekstrim banget. Aku pulang lagi ke Indonesia, ke Dufan. Bukannya aku mau sombong atau aku bilang oh biasa aja gitu, bukan. Bener-bener tubuhku itu gak berasa. Aku bahkan kayak ngerasa, hah gitu doang gitu. Bukan karena aku pura-pura nahan ya, tapi bener-bener aku gak berasa. Aku kayak, hah kok gitu doang gitu. Aku kayak, wah tubuhku artinya udah terbiasa sama hal seperti ini. Yang artinya ketika aku mau merasakan adrenaline rush ya kayak gitu, aku harus ke Jepang. Ya kan? Aku harus spend a lot of money untuk ngerasain hal-hal perasaan-perasaan yang itu gitu. Bahaya dong. Bahaya. Artinya apa? Ketika aku mau merasakan bahagia atau apapun itu aku harus yang lebih bagus lagi gitu. Sedangkan lebih bagus itu ada batasnya. Kalau kata Jim Carrey apa? Kata Jim Carrey, semua orang tuh harus merasakan ada di posisi itu supaya kamu tahu bahwa di situ gak ada apa-apa sebenarnya. Ya kan? Dan itu pun berlaku untuk hal buruk, bro. Dan itu bagusnya. Jadi teorinya itu juga berlaku untuk hal buruk. Contohnya ketika aku viral gara-gara timnas. Itu tuh satu Indonesia, bro. Udah bener-bener aku dikata-katain kayak sampai kata-kata kasar gitu. Sampai ada yang bilang mati aja lu, mending lu mati gitu-gitu kan. Kayak what's worse than that? Apalagi yang lebih buruk tadi itu gitu. Kayak udah gak ada. Jadi kayak sekarang untuk aku bisa merasa tertekan atau ngedown ketika dikatain sama netizen, itu harus yang lebih parah dari timnas. Kalau cuma Jerome ketawanya cringe gitu, aku udah gak berasa. Iya. Jadi, manusia yeah. itu beradaptasi itu dalam dua hal gitu. Maksudnya hal baik iya, hal buruk iya. Jadi kita harus benar-benar bisa menguasai itu gitu. Luar biasa Jerome Pauline 2025 ya. Yes. Lu sadar gak tadi lu ngomong itu sangat-sangat energik kayak, wah lu selama ini nahan untuk tidak ngomong lalu sini gitu. Kelihatan banget. Karena ini sesuatu yang aku sering pikir sendiri gitu. Manusia itu beradaptasi. Ya. Kita ke pertanyaan ketiga. Ini bagus juga pertanyaannya. Pertanyaan ketiga dari Anggia Putri. Kak, gue punya temen yang katanya keluarganya itu jadi beban di hidup dia. Tapi gue ngelihat lu justru bikin keluarga lu itu bagian dari lu punya personal journey yang improve. Apakah itu nature atau nurture, Kak? Wow. Menurut aku itu adalah nurture sih. Nurture dari keluarga. Jadi kenapa aku bisa sedekat sama keluarga aku? Itu karena my parents, papa dan mama aku berusaha keras untuk bikin suasana keluarga jadi seperti itu. Jadi teman terbaik. Jadi dulu yang namanya anak-anak ketika udah mulai dewasa, mulai menjaga rahasia dari orang tua. Mulai takut cerita gitu. Dulu pas kita deket sama cewek, takut untuk cerita kan. Kayak nanti dibercandain atau apa gitu. Nanti mama gak setuju dan sebagainya gitu. Tapi, jadi aku sangat-sangat melihat my parents, Jadi aku sangat-sangat melihat my parents itu benar-benar actively suruh kita cerita. Dan ketika kita cerita, mereka itu menanggapinya itu sebagai teman gitu. Bukan sebagai orang yang ngejudge dan sebagainya. Dan menurut aku itu privilege yang big enough for me gitu. Jadi aku merasa cukup dengan keluarga aku gitu. Aku dapat affection yang sangat cukup. Jadi kalau kita cerita ke teman, kan teman kita
nggak punya beban untuk misalnya dia ngejelekin kita atau nge-spill rahasia kita, dia juga namanya kan nggak akan rusak. Tapi kalau orang tua nge-spill rahasia anaknya, aib anaknya, bakal rusak dong keluarganya juga gitu kan. Jadi bagaimana orang tua aku menjadi safe space buat aku untuk bercerita segala hal gitu. Dan akhirnya menjadi teman kan, menjadi orang yang sangat dekat gitu. Dan ketika menjadi sangat dekat, ya ketika aku ke Jepang misalnya, ya aku bikin mereka juga ikut gitu. Aku bikin mereka menjadi bagian dari kesuksesan aku gitu. Aku nggak mau merasakan itu sendiri kan. Gitu. Wow. Itu sih. Jadi, itu nurture sih menurut aku. Gak semua orang dapat privilege itu, Ger. Gak semua orang dapat. Ada orang yang broken home. Ada orang yang gak dekat sama orang tuanya. Dan itu kan bukan karena salah mereka gitu. Karena memang kondisi seperti itu gitu. Ya kan? Karena menurut aku ketika orang tua aku tidak actively suruh aku cerita ke mereka, aku juga mungkin gak kepikiran buat cerita ke mereka. Aku lebih nyaman untuk cerita ke teman. Banyak orang yang lebih nyaman untuk cerita ke teman karena mereka gak dijudge. Setuju. Ya kan? Jadi bagaimana keluarga aku bisa jadi tempat ceritaku, itu tuh yang aku juga pingin terapkan itu nanti ke keluarga aku di masa depan gitu. Di keluarga aku ada kebiasaan suatu budaya menarik, yaitu kalau makan harus bareng-bareng dan gak boleh HP-an. Gak boleh ada HP. Jadi benar-benar HP taruh, kita makan, ngobrolin apapun tentang apapun gitu. Jadi kebiasaan untuk ngobrol. Dan itu harus dibiasain. Kalau udah gede baru dibiasain ngobrol tuh awkward gitu. Kayak ya kan gak sedekat sama orang tua, awkward buat ngobrol gitu. Itu mahal banget sih. Yes. Aku yakin ini akan diklip oleh akun-akun TikTok parenting. Ya itu menurut aku tugas orang tua sih. Bagaimana bikin anak itu nyaman untuk bercerita, nyaman untuk ngomong semuanya, jadi kayak teman gitu. Jangan sampai anak-anak kita lebih nyaman untuk cerita ke teman daripada cerita ke kita sendiri. Ya aku belum menjadi orang tua sih, tapi aku berusaha nanti. Karena kita sebagai maksudnya aku ke adik aku sendiri, aku tuh pressure banget. Kayak, woi gitu aja gak bisa gitu. Kayak ada perasaan seperti itu ke adik sendiri loh. Ya kan? Karena justru kita lebih paling dekat sama mereka, kita yang punya ekspektasi tertentu kan. Orang tua pasti punya ekspektasi untuk anak-anaknya. Harus gini, harus gitu, harus perfect dan sebagainya. Jadi anak-anak itu tertekan. Jadi akhirnya gak mau cerita ke orang tua gitu. Karena kan ada quotes yang bilang, strict parents menghasilkan anak yang jago bohong. Ya kan? Anak jadi bohong. Gitu, kalau parents terlalu strict, ya udah, mending gak usah cerita yang sebenarnya biar gak dimarahin. Ada perasaan seperti itu kan. Akhirnya ujung-ujungnya anak akan menghindari cerita ke orang tua dan cari temen untuk cerita. Wow. Iya kalau temennya baik. Kalau temennya gak baik gimana? Bisa di-spill ke tempat lain dan sebagainya gitu kan. Di-spill di TikTok biasanya. Gue ada temen nih. Iya. Itu buktinya banyak orang nge-spill story close friend-nya orang lain dan sebagainya itu kan salah satu tanda akar masalah justru dari parenting gitu ya. Mungkin. Karena gak ada tempat cerita gitu. The best advice untuk anak 20-an dari Jerome Pauline. Best advice. Mungkin aku ambil kutipan setelah aku bahas. Jadi kutipannya kayak gini. Ini aku suka banget. Sampai sekarang aku setelah baca itu benar-benar ada di otak aku. Bahaya terbesar bagi manusia itu bukan mereka bermimpi terlalu tinggi dan mereka gagal. Tapi ketika mereka bermimpi terlalu rendah dan mereka berhasil. Wow. Awalnya aku mikir, apa nih maksudnya? Terus aku sadar gitu. Contoh, kita mau ujian matematika. Aku mendapat nilai 100. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan belajar mati-matian bro. Mungkin seminggu sebelum ujian kita udah mulai belajar, nyicil belajar gitu kan. Di hari H ujian, mungkin kita gagal dapat 100. Tapi mungkin salah satu 95, 90, ya kan? Tapi bayangin kalau kamu pasang targetnya, yang penting gak remedi deh. Yang penting 70 ke atas deh. Apa yang akan kamu lakukan? Belajarnya seadanya. Kamu gak akan fight for it. Kamu gak bakal berjuang sekeras itu. Ya udahlah 70 yang penting gitu. Kamu berhasil dapat 75. Yang satu kamu gagal, 95, 90. Yang satu kamu berhasil, tapi cuma 75. Yang satu kelihatannya gagal, yang satu kelihatannya berhasil, tapi hasilnya tuh beda.
Dan itu adalah bahaya terbesar manusia. Kita ngerasa udah puas dengan hidup kita ngerasa udah maksimal, padahal kapasitas diri kita tuh jauh lebih dari itu sebenarnya. Kita nggak terlalu maksa diri kita untuk berjuang gitu. Kita masih malas-malasan dan sebagainya, tapi kita udah berlindung di balik kata-kata maksimal. Emang gua gini kok. Padahal lu belum pasang target yang lebih tinggi dan lu belum maksa diri lu gitu. Gak ada salahnya bermimpi setinggi mungkin. Gak ada salahnya. Manifestasi kan. Yep. Gitu. Dulu aku kayak orang gila bro. Aku bakal ada di panggung gitu. Siapa yang mau percaya sama aku gitu kan. Kayak orang gila. Lu siapa? Mahasiswa biasa. Iya. Tapi kita harus sering ngobrol sama orang yang senang bermanifestasi sih. Gue seneng banget kalau ngobrol kayak orang kayak lu bermimpi dan lain-lain itu. Benar. Energinya makin dapat lagi gitu. Benar. Yeah. Energinya. Thank you Jerome Pauline. Thank you Bilal. Luar biasa. What a great conversation. Sehat terus Jer. Sehat terus bro. Mantap. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.